Oke, balik lagi di KGS Channel. Kikini punya cerita. Udah mantap? Ada. Mantap. Oke, bungkus. Bagus. Udah selesai acara. Nah nih kita balik lagi nih di episode kali ini nih kita mau bahas sesuatu tentang Pengalaman pribadi. bukan dong. Oh, bukan. Masih seputar tentang bukan juga. Ayo sebutin lagi. Seputar dunia perjodohan. Oh, perjodohan. Iya. Nah ini kan kemarin kita sempat bahas masalah susuk merah delima nih ya. Ya, susuk merah delima. Kan ada di selipan kemarin, episode kemarin tuh kita Susuk delima. susuk delima ya, bukan merah delima. Di selipan kemarin tuh kita sempat bahas penangkal jin apa namanya? Pembersihan untuk Pembersih untuk jin apa sih? Penghalang Penghalang jodoh. Heeh. Nah itu gimana tuh? Jin penghalang jodoh tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau untuk jin penghalang jodoh sendiri itu adalah di mana seseorang yang sulit untuk mendapatkan jodoh dikarenakan beberapa faktor. Oke. Bisa faktor dari hodam keturunan. Oh itu ngaruh. Itu pengaruh. Terus ada lagi yang faktornya itu karena ditutup seseorang. Oke, guna-guna ya jatuhnya ya. Guna. Terus juga ada namanya yang orang mempunyai keilmuan ataupun disukai oleh bangsa jin. Akhirnya dia ditutup jodohnya oleh jin tadi karena jin ini lebih menyukai dia daripada orang yang mendapatkan si pemilik badan ini. Oke, kalau untuk ciri-ciri tersendiri nih Mbak. Ciri-ciri tersendiri di atas 30 udah. Nah, jadi ciri-cirinya sendiri biasanya untuk orang itu tidak memikirkan untuk jodohnya. Jadi seseorang yang tidak akan mikir ntar aja lah fokus ke karir atau masih fokus santai-santai gitu. Itu salah satu. Salah duanya ini. Jadi setiap dia punya hubungan selalu kandas. Dikarenakan ada bisikan di dalam hati dan pikirannya. Apa tuh bisikannya itu? Jadi kayak dia udah deket nih sama cowok atau cewek misalnya pasangannya. Akhirnya dia tuh kayak punya feeling gak enak. Nih orang brengsek deh, nih orang gak baik deh, nih orang. Jadi akhirnya hubungannya gak bakal lama, berantem gitu. Terlalu overthinking ya. Overthinking itu yang ngebuat nantinya hubungannya kandas. Salah tiganya Semarang ya. Iya, salah tiga ya. Jadi untuk yang ketiga itu biasanya orang ini terlihat dari usianya udah melewati 30-40 tapi tidak ada hasrat, keinginan ataupun punya hasrat juga ada. Tetapi nggak pernah ditemukan nih sama jodohnya. Oh gitu. Ya makanya kalau kita flashback lagi ke masalah pelet yang pernah kita bahas, itu ada namanya pelet ekstrim yang bisa mengunci syahwat dan juga menutup jodoh seseorang. Oh itu salah satunya. Iya, itu salah satu peletnya. Nah, kalau untuk pembersihannya ada di susuk delima. Jadi sebelum mereka menggunakan susuk delima itu dibuka dulu untuk pembuka penghalang jodohnya. Oh, salah satu pembuka auranya juga ya? Iya, benar. Nah, cara jin penghalang jodoh tersendiri ini untuk menghalangi jodoh itu gimana sih, Mas? Nah, kalau mekanismenya memang yang misalnya dari leluhur. Jadi dari leluhur seseorang ini mempunyai hodam, mempunyai pendamping sendiri dari bangsa jin. Yang akhirnya jin ini akan menjaga dia terus-menerus karena auranya ini biasanya sama leluhurnya. Akhirnya jin ini menjaganya, memproteksinya dan menyayanginya juga. Nah, di saat dia sudah menyayangi tuannya, si tuan ini dia tidak memperbolehkan tuannya untuk disayangi orang lain. Oh, tapi sebenarnya niatnya mah untuk menjaga ya? Untuk menjaga, yang akhirnya ya namanya dekat. Dia suka dengan auranya, dia tidak mengikhlaskan ini orang disakiti oleh orang lain gitu. Terus juga ada penghalang jodoh yang dari misalnya jin yang menyukainya. Beda lagi ya. Jadi jin bukan hodam ya. Hodam yang didapatnya sepanjang perjalanan hidupnya.
Oh itu beda ya? Ataupun dia suka mencari ilmu, mencari apa gitu kan. Atau dia disukai oleh energi jin ini tadi, yang akhirnya jin ini menjaga juga, memproteknya. Hampir sama cara kerjanya sama yang pertama. Oke. Dia menyukai auranya dan dia menyayangi tuannya. Terus hampir sama, dia memprotek itu agar dia tidak disakiti oleh orang lain. Oke. Nah yang ketiga itu baru jin yang memang sengaja dikirimkan seseorang, misalnya mantan atau orang yang cintanya ditolak. Oke. Itu seperti sumpah sih. Jadi seperti sumpah sama seperti pengiriman jin ke orang ini untuk ditutup jodohnya. Jadi orang ini akan sebenarnya terlihat menarik di umum ya. Jadi di kayak apa? Orang awam melihatnya tuh menarik banget. Tetapi pas begitu dideketin, orang yang deketin tuh merasa kayak nih orang kok sombong, nih orang kok aneh gitu. Iya. Timbul-timbul yang seperti itu, yang akhirnya penutup jodoh ini bekerja untuk menolaknya ini tadi. Dengan membisiki hatinya, pikirannya, ataupun memang benar-benar nggak dilirik sama sekali ada. Oh ada. Jadi ini orang nggak bakal dilirik sama pasangan lain. Itu nggak dilirik sama sekali karena auranya jelek banget, gelap banget. Nah itu biasanya sumbernya bisa jadi dari mantan, sakit hati. Terus udah daripada lu nggak sama gua, mending lu nggak sama sekali sama siapa-siapa katanya. Iya. Nah terus apa lagi? Nah terusin aja terus. Enak kan hanya satu jawabannya. Iya benar. Jadi ada juga yang memang orang ini jadi overthinking juga. Dibuat overthinking. Jadi lu mau dekat siapa aja, itu selalu orang itu nggak ada bagusnya di depan lo. Oke. Nah itu yang sama dimasuk dalam pelet ekstrim. Oh itu pelet ekstrim ya? Itu ada pelet, terus juga pengunci syahwat, ada juga tutup jodoh. Nah tutup jodoh yang kita gunakan di sini, nih orang nggak bakal suka sama siapapun. Wah. Jadi kita matiin hati dan pikirannya untuk orang lain, dan hanya ada si orang ini tadi. Jahat ya? Jahat, ada baik, ada baiknya. Ada baiknya. Baiknya di mana nih? Baiknya dia jadi setia. Oh gitu ya kan? Gitu. Nah ada pertanyaan lagi nih Mbak nih. Ada nggak sih cerita legenda tentang jin penghalang jodohnya? Kalau cerita legenda sih banyak. Jadi banyak yang memang orang-orang ini yang kalau orang tua dulu bilang namanya perawan tua. Perawan tua. Udah perawan tua, bukannya keluar nyari jodoh, deketin sini, dijodoh-jodohin pun. Sengaja dijodohin pun tetap dianya kayak nggak srek. Tapi karena paksaan keluarga akhirnya mereka nikah. Sampai nikah bisa. Habis itu nggak lama bubar. Jadi jangan sangka orang menikah itu jodohnya. Enggak juga ya? Iya, karena kalian menikah belum tentu itu jodoh kalian. Oke. Banyak juga kayak gitu, sampai dia pun, kalaupun mereka memaksakan, itu nggak bakal lama rumah tangganya. Nggak bertahan lama. Iya, walaupun dia bertahan, tetapi tidak ada dasar cinta di situ. Nggak harmonis lah ya. Nggak bakal harmonis, ya percuma. Ngapain kita kan menikah kan untuk selamanya. Oke. Bukan satu ya, tapi untuk selamanya. Iya. Ya kan? Atas dasar suka sama suka, tertarik dan menarik kan gitu. Tarik menarik lah jatuhnya kan. Mengisi satu sama lain. Ya kan kalau dipaksa nikah itu nggak bakal ada. Walaupun kata orang zaman dulu ya udahlah, jalanin aja, ini pilihan orang tua. Iya, zaman dulu kan banyak banget perjodohan itu ya. Iya. Ya, zaman Siti Nurbaya ya. Iya. Siti Nurlela ya. Susis. Sisya. Siapa yang itu jawab? Jadi intinya zaman dulu itu banyak perjodohan yang katanya mereka itu bilang udah jalanin aja dulu, nanti juga bakal tumbuh cintanya gitu. Kayak film. Iya sih. Ya kan? Cuman kan pasti nggak ada yang namanya cinta yang memang murni itu suka sama suka gitu. Tapi kayak ada beberapa yang berhasil deh kalau buat di perjodohan gitu. Banyak juga. Karena beriringnya jalan waktu kan. Dan atas dasar didikan juga. Oh iya. Karena didikan orang tua, didikan orang sekitarnya mengajarkan itu tadi. Tetapi tetap aja kalau udah dikirim
penutup jodoh, ya udah mereka bubar-bubar juga. Mati jodoh, kalau mati jodoh sih belum sampai ke situ ya. Jadi aku belum sampai tahu orang yang mati jodoh. Tapi ada memang orang itu hampir sama sih sebenarnya, karena iya sampai meninggal dia sendiri kan, nggak ada pasangan. Iya. Beda sama orang-orang suci yang di agama lain. Iya, karena kalau mereka memang tidak menutup untuk tidak ada pasangan. Iya, beberapa ya. Iya. Maksudnya kayak pemahaman di kepercayaan lain lah. Ya, ada. Jadi, dulu juga pendeta kan nggak boleh juga kan untuk menikah. Oh iya. Sampai sekarang nggak sih? Sekarang Romo yang nggak boleh. Romo nggak boleh. Kalau pendeta masih. Pendeta akhirnya dibolehkan. Oh siapa sih? Iya, ada berita-berita terbaru kan tentang yang di Cianjur apa di mana ya gitu ya. Jadi cowok sama cowok nikah. Boleh kan? Akhirnya sampai penghulunya dikena ini. Loh, itu penghulunya nggak tahu. Ya udah tahu, cuman namanya dirubah. Jadi namanya dirubah. Oh iya. Aku baru buka kemarin tadi malam lihat ada pernikahan sesama jenis. Di Jawa Barat lah intinya ya. Aku nggak tahu di daerah mananya, lupa. Terus ini kayak ada penghulu dan ada ini sampai orang yang di sekitarnya yang datang tamu undangan. Enggak, mereka tuh istighfar. Astagfirullah. Istighfar tapi masih dilanjutin ya? Masih dilanjut, tapi akhirnya kan dicekal sama pemerintah kan. Wah, penghulunya juga salah. Penghulu kena. Udah tahu jeruk sama jeruk dilanjutin. Nah, itu ntar kita bahas. Boleh. Jeruk sama jeruk gimana ya? Ada ya? Ada. Kita juga melayani. Nah, ini kalau untuk cara-cara untuk menangkal jin penghalang jodoh ini apa aja sih? Untuk menangkal jin penghalang jodoh ini agak sulit karena memang dia datangnya itu di saat frekuensi kita yang positifnya menurun, ataupun kalau bisa dibilang tuh keimanan menurun, dia masuk di situ. Terus juga mau gak mau ya mempertebal keimanan, menyehatkan otak gitu kan. Iya. Ya kan? Sopan santun. Iya benar. Nah juga bahayanya lisan dan perkataan tadi itu yang ngebuat memang orang jadi sakit hati dan akhirnya menutup jodoh kita. Oh itu bisa juga. Iya, ibaratnya kan banyak orang yang minta akhirnya Ki, gue minta pelet sama tutupin jodoh dia. Dikarenakan apa? Lu kenapa? Pasti gue tanya kan. Gue pasti setiap orang konsultasi gue bertanya dulu kronologisnya seperti apa. Kecuali mereka datang nih, kita bisa lihat tahu kan. Kalau mereka nggak datang pasti mereka cerita dulu. Ya gue ditolak Ki, kita jalan 6 tahun, 10 tahun atau berapa tahun, tiba-tiba dia ngilang sama cowok lain. Terus ada juga yang dimaki-maki, yang dikata-katain. Dan akhirnya timbul sakit hati. Nah, dan sakit hati inilah yang akan membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Menutup jodoh seseorang. Makanya kalau emang udah nggak mau, tolak baik-baik atau menghilang. Jangan ada. Itu nggak baik-baik dong. Itu menghilang nggak baik-baik dong. Daripada berantem mengeluarkan kata-kata kasar menyakiti seseorang, yang berantem lah daripada menghilang. Iya, kalau menghilang bisa jadi dia makin sakit hati dong. Kalau hilang kan enak, udah nggak perlu ingat lagi. Kalau dia udah hilang, tetap dong. Mampuslah sana, ntar juga balik lagi kena pelet. Oke. Gitu. Iya juga sih. Nah, untuk penangkalnya ini gimana nih? Kalau penangkalnya sendiri biasanya ada jenisnya ritual, ada jenisnya juga pakai merah delima. Susuk delima. Ya dibenerin lagi. Oh, bisa ya? Apa? Sama kita bisa ya? Sama kita bisa. Nah, makanya dikunci sama itu untuk diproteksi. Jadi memproteksi agar tidak terkena penghalang jodoh. Oke, jadi susuk delima tuh paket lengkap intinya. Paket lengkap sebenarnya, makanya nggak perlu pakai susuk lainnya. Jadi cuman itu aja cukup untuk semuanya gitu. Satu untuk semua. Ini ada testimoni baru. Apa tuh? Tentang susuk delima. Susuk delima. Oh iya. Wah, mantap. Bisa nggak sih kalau misalkan orang awam tuh menangkal jin
penghalang jodoh itu sendiri? Orang awam ya, tanpa bantuan dari praktisi supranatural. Sebenarnya bisa, asalkan dia kuat imannya tadi, mentalnya kuat juga untuk menolak apa yang didengarkan, apa yang jin bisikkan ke dia. Apapun yang ada di pikiran dia menerima. Jadi kan menerima itu yang susah. Oke. Menerima keadaan tadi, dan untuk menerima seseorang juga itu susah. Jadi ikhlas tadi sih susah. Ikhlas ya. Jadi begitu lu udah deket nih sama cewek, terus di pikiran lu tuh gue masih mau main-main, masih ini, gue takut nanti gue dikekang, gue takut nanti ini, berarti kan keterpaksaan. Tidak menerima kehadiran dia yang baru datang, dan juga nggak ikhlas lah untuk ngelepasi masa lajangnya gitu loh. Nah terkadang yang seperti ini yang ngebuat orang itu nggak nikah-nikah, atau ada trauma sebelumnya, dia pernah nikah terus pernah disakiti. Nah yang ujung-ujungnya nggak nikah-nikah lagi karena enakan kayak gini, enakan bujangan, sendiri gitu. Itu yang membuat penghalang jodoh itu semakin kuat. Semakin kita nggak menerima kodratnya manusia harus menikah, ya kita semakin susah untuk terlepas dari penghalang jodoh. Oke, jadi intinya kalau misalkan untuk orang awam ya, untuk menghindari jin penghalang jodoh tanpa bantuan supranatural tuh intinya kayak mendekatkan diri lah ya kepada Sang Pencipta, ibadah, terus ikhlas. Nah itu ikhlas dulu, ikhlas dan bisa menerima, karena percuma kita kaya, percuma kita mau sesukses apapun, kalau kita tidak menikah ya berarti belum ada sukses yang maksimal dalam hidupnya. Ada nggak cerita atau narasumber yang langsung nih konsultasi sama Mbak Yo buat masalah ini nih? Jadi kalau untuk narasumber ataupun klien banyak juga. Banyak yang masalah seperti ini sebenarnya udah banyak. Zaman dulu juga banyak. Bahkan ada mereka itu ada sisi mereka yang memang tidak mau menikah. Oke, karena ada alasan tertentu atau? Ada alasan tertentu, karena satu, karena dia udah kaya raya banget, dan dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai pasangan. Tetapi dia butuh pasangan. Oke. Nah, makanya dia hanya ingin ya udah gue punya pasangan, gue nggak perlu nikah. Iya. Jadi mencari kesenangan sendiri itu doang. Oke. Dan dia juga bukan tipe orang yang harus dengan satu pasangan, tapi dia lebih gonta-ganti pasangan sih. Dan kita nggak bisa memaksa, udah biarin. Oke. Berarti solusinya cuma satu ya. Sebenarnya kembali lagi ke permintaan sih. Permintaan, mereka minta baru kita lakukan, itu aja. Solusinya dari semua ini cuma satu. Apa tuh? Susuk delima. Kalau untuk pembuka aura terus penutup jodoh ya aura delima, mandi ruatan. Oke. Terus proteksinya kan. Proteksi ya. Iya. Nah buat lo semua yang ngerasa nih kena jin penghalang jodoh, bisa langsung konsultasi aja. Boleh. Langsung kemana? Bawah. Di bawah. Di mana bawah sih? Ada. Pesan-pesannya nih Ki buat para ini nih penonton di luar sana nih. Nah buat kalian yang memang usianya sudah beranjak dewasa dan mungkin udah cukup lah untuk mencari karir, mungkin lebih memikirkan pasangan, karena memang itu udah diwajibkan untuk kita harus mempunyai pasangan. Terserah itu mau wanita mau laki-laki, tetap intinya mempunyai pasangan, menjalin hubungan yang romantis, yang sakinah mawaddah warahmah. Dan itu lebih enak daripada jomblo coy. Camkan itu. Oke, kayaknya udah cukup ya buat episode kali ini. Kita jumpa lagi nih di episode selanjutnya, bakal ada pembahasan lebih seru lagi nih kayaknya. Oh pasti. Nah dan untuk penonton juga boleh silakan komentar di bawah ya, ataupun DM ke Instagram kita KGS Channel, kasih masukan, kasih juga tema-tema apa yang harus dibahas, kita bahas. Kita bakal bahas di sini. Yang kalian pengen tahu, kalian penasaran. Bener, apalagi kalau dia Ki
Gua punya pertanyaan. Sekali pertanyaannya banyak nih. Banyak. Gua bisa satu konten. Nyusahin ya. Ngurangi kerja Iwan. Iya. Gaji buta kawan. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Bakal balik lagi di episode selanjutnya KGS Channel. Ki Geni punya cerita.